Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri Handayani dengan NIM 1923-1073. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian, yaitu yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran POE2WE terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi tekanan zat. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Pendidikan merupakan upaya mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi lingkungan yang terus mengalami perubahan. Proses pembelajaran dalam dunia pendidikan terus berkembang. Hingga abad 21 ini, peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan, inovasi, mampu menggunakan media informasi dan teknologi, mampu bekerja dan menggunakan keterampilan untuk bertahan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kemampuan tersebut adalah dengan menerapkan kurikulum 2013 di sekolah. Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini adalah pendekatan ilmiah atau scientific approach. Penilaian dalam kurikulum 2013 merujuk pada 3 aspek penting, yaitu kognitif, keterampilan, dan psikomotor. Salah satu komponen terpenting dalam mewujudkan proses pembelajaran yang baik di sekolah adalah dengan adanya guru dan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan harus relevan dan mencapai tujuan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran IPA. Namun, pada saat sekarang ini, model pembelajaran yang diterapkan masih kurang maksimal. Sehingga, model pembelajaran perlu diperbaharui dan diberikan inovasi untuk membangkitkan minat dan pemahaman peserta didik dalam belajar. Untuk itu, peneliti menerapkan model pembelajaran POE2WE untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kompetensi belajar peserta didik, di mana model ini menggunakan pendekatan konstruktivistik yang nantinya akan diterapkan pada materi tekanan zat. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran POE2WE terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi tekanan zat. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu yang pertama minat belajar dan rasa keingintahuan peserta didik yang masih rendah. Yang kedua, kompetensi belajar peserta didik yang masih rendah. Yang ketiga, guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional. Yang keempat, tingkat pemecahan masalah peserta didik masih rendah. Yang kelima, guru belum menerapkan model pembelajaran POE2WE ini di sekolah. Dari identifikasi masalah, maka ditetapkanlah batasan masalah, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan di kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional, sedangkan kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran POE2WE. Yang kedua, kemampuan yang akan diukur adalah kompetensi belajar peserta didik pada materi tekanan zat. Dari batasan masalah tersebut, maka dirumuskanlah rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran POE2WE terhadap kompetensi belajar siswa SMP Negeri 2 Nansabaris pada materi tekanan zat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran POE2WE terhadap kompetensi belajar siswa SMP Negeri 2 Nansabaris pada materi tekanan zat.
Penelitian ini memberikan manfaat bagi peserta didik, yaitu untuk menumbuhkan, meningkatkan ketertarikan, keterampilan berpikir rasional, pemahaman konsep, dan kerjasama peserta didik dalam mata pelajaran IPA. Bagi guru, pedoman dan masukan bagi guru IPA tentang pelaksanaan model pembelajaran POE2E, sehingga guru mampu memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Sedangkan bagi peneliti sendiri, dan bagi peneliti lainnya, yaitu sebagai modal dasar untuk mengembangkan diri dalam bidang telaah artikel penelitian, menambah pengetahuan sekaligus pengalaman sebelum terjun ke dunia kependidikan yang berprofesi sebagai guru nantinya. Selanjutnya yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini, peneliti membahas 5 kajian, yaitu yang pertama, belajar dan pembelajaran. Menurut Dasopang 2017 menyatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas yang mengacu pada hal yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan sadar. Pembelajaran merupakan hubungan interaksi atau timbal balik antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Yang kedua, model pembelajaran. Menurut Pritandari 2017, model pembelajaran adalah gambaran proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran yang disajikan secara khas oleh guru kepada peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Yang ketiga yaitu model POE2E. Model POE2E, model pembelajaran Prediction, Observation, Explanation, Elaboration, Write, dan Evaluation, dikembangkan dari model pembelajaran POEW dan model pembelajaran fisika dengan pendekatan konstruktivistik. Model ini membangun pengetahuan dengan urutan proses, yaitu meramalkan atau memprediksi solusi dari suatu permasalahan. Kemudian, peserta didik melakukan eksperimen untuk membuktikan prediksi tersebut. Kemudian, menjelaskan hasil eksperimennya yang diperoleh secara lisan maupun tulisan. Kemudian, peserta didik membuat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menuliskan hasil diskusi dan memuat evaluasi tentang pemahaman peserta didik baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Nana, 2014. Selanjutnya, kompetensi belajar. Menurut Ismail dan kawan-kawan, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Kompetensi belajar adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik selama dan sesudah proses pembelajaran terjadi. Yang selanjutnya, materi tekanan zat. Pembelajaran IPA pada materi tekanan zat adalah materi yang memerlukan pemahaman konsep agar peserta didik dapat menerapkan prinsip tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Materi tekanan zat merupakan materi dalam pembelajaran IPA yang membutuhkan pendekatan ilmiah yang dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan sumber dan informasi baik dari buku maupun observasi secara langsung yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, penelitian yang relevan yaitu yang pertama, pengaruh penerapan model POE2E pada pembelajaran Kalor untuk meningkatkan pemahaman peserta didik yang diteliti oleh Rostiana dan Nana pada tahun 2020. Yang kedua, penerapan pembelajaran melalui model POE2E sebagai upaya melatih literasi saintifik dalam domain kompetensi pada pembelajaran fisika di SMA yang diteliti oleh Lestari pada tahun 2020. Yang ketiga, penggunaan model POE2E dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan sikap ilmiah dan hasil belajar yang diteliti oleh Ramadan pada tahun 2020. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada pembelajaran IPA pada materi tekanan zat, ditemukan nilai rata-rata ulangan harian peserta didik pada materi tekanan zat ini masih rendah. Sehingga peneliti menerapkan model pembelajaran
POE2WE untuk melihat pengaruh model tersebut terhadap hasil belajar peserta didik. Di sini, peneliti membagi peserta didik dalam dua kelompok kelas, yaitu yang pertama kelas eksperimen dan kedua kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, diberikan model pembelajaran POE2WE, sedangkan pada kelas kontrol tidak digunakan pembelajaran POE2WE, di mana di sini tetap menggunakan model konvensional seperti metode ceramah dan tanya jawab. Dari kedua model pembelajaran ini, dilihatlah kompetensi belajar peserta didik, yang mana mengacu pada 3 poin, yaitu yang pertama, bagian pengetahuan, yang kedua, sikap, yang ketiga, keterampilan. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kuasi eksperimen atau eksperimen semu, di mana subjek penelitian, dosen pendidikan IPA sebagai validator instrumen, dan peserta didik sebagai subjek penelitian, di mana objek penelitian adalah model pembelajaran POE2WE terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi tekanan zat. Selanjutnya, prosedur penelitian melalui 3 tahap utama, di mana tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan. Di sini terlebih dahulu dilakukan pretest sebelum diterapkannya model pembelajaran POE2WE. Kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, sama-sama diberikan pretest. Kemudian, tahap penyelesaian. Sebelum tahap penyelesaian, kelas eksperimen diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran POE2WE, sedangkan kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, masuk ke tahap penyelesaian, di mana pada tahap penyelesaian ini dilakukan post-test untuk kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian, setelah diperoleh data dari post-test, maka dilakukanlah pengolahan data, dan kemudian ditarik kesimpulan. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, di mana dilakukan validasi instrumen oleh validator terlebih dahulu. Kemudian, instrumen penelitian di sini adalah yaitu yang ada 3, instrumen kompetensi pengetahuan, instrumen kompetensi sikap, dan instrumen kompetensi keterampilan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana dilakukan uji normalitas data dengan bantuan SPSS, di mana data terdistribusi normal jika nilai signifikansi yang dihasilkan besar dari 0,05 pada taraf signifikansi 5%. Setelah data telah dinyatakan normal, terdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji homogenitas data. Data dikatakan homogen jika nilai signifikansi yang dihasilkan besar dari 0,05 pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, jika data telah dinyatakan normal dan homogen, maka dilakukanlah uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan bantuan SPSS jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 pada taraf 5%, maka hipotesis H1 diterima. Dan jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka hipotesis H1 ditolak. Sekianlah penjelasan dari proposal penelitian saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.